Hai everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rumah Hijauku. Oke, kali ini kita akan mereview pupuk NPK serta cara penggunaannya, guys. Di sini juga akan kita paparkan kelebihan dan kekurangan dari pupuk NPK tersebut. Oke, langsung saja, let's get on story. Oke, yang pertama cara aplikasi atau cara penggunaan dari pupuk NPK tersebut ya guys ya. Nah, pengaplikasian pupuk bisa kita lakukan dengan cara ditimbun di dalam tanah, disebarkan ke permukaan tanah, atau dengan cara dilarutkan ke dalam air terlebih dahulu, lalu kita dapat menyiramnya ke permukaan tanah tersebut ya guys ya. Jadi itu ada 3 cara untuk penggunaan pupuk NPK. Nah, di sini gue sering menggunakan pupuk NPK ini untuk memupuk tanaman gue. Di sini ada anggrek, sansevieria atau lidah mertua, dan juga stroberi atau bunga mawar dan bunga-bunga yang lainnya juga bisa guys ya. Jadi pupuk NPK ini sangat aman guys. Yang penting kita tahu cara penggunaannya sesuai dosis ya guys ya. Selanjutnya spesifikasi dari pupuk NPK guys. Jadi pupuk NPK ini mengandung nitrogen atau N sebesar 16%, fosfor sebesar 16%, kalium atau K2O sebesar 16% juga, magnesium oksida atau MgO sebesar 1,5%, dan kalsium oksida sebesar 5% guys. Jadi cukup banyak ya, cukup banyak sekali nutrisi yang terkandung di dalam pupuk NPK ini guys. Nah, kenapa kita menggunakan pupuk NPK juga untuk memupuk tanaman hias kita guys? Karena pupuk NPK ini baik ya untuk masa pertumbuhan dan kualitasnya juga ya sudah terpercaya gitu kan. Dan juga dapat meningkatkan produksi serta meningkatkan kualitas ya. Sini bisa kualitas, kalau untuk tanaman hias ya bunga, mungkin bunga yang lebih indah, tapi untuk tanaman buah-buahan ya buah yang melimpah gitu guys. Oke, selanjutnya manfaat dari pupuk NPK guys. Jadi pupuk NPK ini dapat menjadikan daun tanaman lebih segar ya dan hijau tentunya ya, yang akan mempermudah proses fotosintesis, meningkatkan perkembangan akar sehingga perakaran menjadi lebih sehat, kuat, lebat, dan lebih cepat tinggi, serta menambah jumlah anakan lebih banyak guys. Batang pun bisa menjadi lebih kuat dan kokoh, yang akan berdampak dengan ketahanan tanaman dari serangan hama dan penyakit, serta meminimalisir resiko rebah atau roboh ya guys ya. Untuk tanaman hias, pupuk NPK juga dapat mengakselerasi pembentukan bunga dan pemasakan biji guys. Selanjutnya keuntungan atau kelebihan dari pupuk NPK guys. Jadi menurut gue hampir tidak ada efek negatif serta resiko dalam penggunaan dan pencampurannya guys. Kandungan unsurnya juga merata dan seimbang pada setiap butirannya, serta berbentuk butiran homogen yang lebih mudah dalam pengaplikasiannya guys. Jadi cukup simpel, nggak banyak efek samping gitu guys ya. Yang penting sesuai anjuran, sesuai dosis yang dianjurkan maksudnya guys. Nah, pupuk NPK ini seluruhnya akan larut ke dalam air dan akan lebih cepat diserap tanaman dengan mengandung unsur hara makro yang sangat lengkap guys, yang terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, serta unsur hara mikro kalsium, magnesium, sulfur, protein, dan lain-lain guys, yang akan menjadikan tanaman atau bunga-bunga kita lebih sehat tentunya guys ya, sempurna dan lebih kuat.
Jadi unsur hara NPK juga mudah diserap oleh tanaman sehingga memacu pertumbuhan tanaman pada masa vegetatif. Unsur hara tersebut juga memaksimalkan pertumbuhan generatif ya guys ya, sesuai dengan kebutuhan tanaman pada fase pembungaan maupun pembuahan dan pengisian buah. Jadi selain dapat diaplikasikan di tanaman buah-buahan, pupuk NPK juga sangat baik sebenarnya untuk tanaman hias gitu guys ya. Kita kurangi takaran atau dosis penggunaannya guys ya. Di sini gue sering menggunakannya untuk anggrek, sansevieria atau lidah mertua, stroberi, mawar, dan bunga-bunga yang lainnya. Cuma itu tadi, dosis atau takarannya kita kurangi dari penggunaan yang pada umumnya guys ya, untuk meminimalisir tentunya guys. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue bagiin ke kalian. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.